Ya lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Iglo Komputer Channel. Hai teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah laptop ThinkPad T530 dengan dual VGA. Bagaimana detailnya proses review yang saya lakukan, kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Oke, jadi ini ThinkPad T530. Oke, untuk tampilan atasnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada logo Lenovo, lantas untuk sebelah kanannya ada logo ThinkPad, lantas untuk di bagian depan seperti biasa umumnya ThinkPad ada, nggak semuanya sih, tapi untuk kategori yang tipe T530, T430 dan beberapa tipe itu ada switch penguncinya di sini, dan untuk membuka laptopnya tinggal di sliding ke kanan jadi seperti ini. Lantas untuk sebelah sebelah kiri ya, jadi ini port-portnya yang disediakan oleh ThinkPad T530. Ini ada exhaustnya untuk pembuangan panas ya, dari kipas di sebelah kiri. Lantas ada mini display port, lantas ada VGA port, lantas ada dua port USB 3, di sini ada port USB 2, lantas ada switch wirelessnya. Lantas yang di belakang ada exhaust juga untuk pembuangan panas. Jadi pembuangan panasnya ada dua ya, jadi cukup menurut saya cukup bagus sekali, terutama buat kalian yang suka main laptop di atas tempat tidur. Jadi pembuangannya nggak di bawah laptop, jadi panas bisa didistribusikan dengan baik. Oke. Lantas ada port di belakang, di samping exhaust di belakangnya ada port power ya, untuk power charger. Lantas di sini ada satu port USB 3. Ini kebetulan baterainya pakai yang 9 sel, jadi cukup sebenarnya cukup awet. Ada yang 6 sel, 6 sel itu nggak menonjol gini, tapi kebetulan saya dapatnya yang 9 sel. Jadi ya ini masalah selera juga, ada yang nggak suka dengan model baterai seperti ini, ada yang suka. Kalau dari sisi saya lebih fungsionalitasnya pertimbangannya, karena kalau 9 sel lebih awet dari sisi baterainya. Oke, lantas di sebelah kanan ada port. Di sini ada LAN port. Nah, jadi ada port LAN-nya. Di sini ada DVD room ya, DVD RW, DVD room. Di sini ada port audionya, audio mic ya, mic untuk port mic-nya. Bukan mic ya, audio, sorry, port audio. Lantas di sebelah kiri ada, di sini ada PCI Express port. Jadi ada PCI Express port. Yang di bawahnya ini ada card reader. Jadi buat card reader. Oke. Ini gimana kalau coba kita balik seperti apa? Oke, jadi ini di bagian bawah dari ThinkPad T530. Di sini ada tempat harddisknya ya. Ini tempat harddisk. Kalian tinggal untuk mau ganti harddisk ke SSD cukup mudah sekali. Kalian tinggal copot bagian ini saja. Sudah kelihatan harddisknya. Kalian tinggal replace. Lantas di sini ada LAN ya, bukan RAM, Di sini ada RAM. Tempat RAM ya, buat kalian misalkan mau upgrade RAM, kalian tinggal copot di sini sama yang ada di bawah keyboard. Lantas untuk di sini keterangan ada Pro Windows 8, ini ada bawaannya, sudah license Windows. Kebetulan di sini ini untuk membuka baterainya ya, sliding untuk membuka baterai. Oke, jadi ini tampilan dari bawah untuk ThinkPad T530 dual VGA. Oke, jadi ini tampilan ThinkPad T530 dari depan. Kebetulan ThinkPad ini yang saya dapatkan adalah ThinkPad dengan prosesor Core i7. Lantas seperti biasa tampilan ThinkPad pada umumnya, di sini ada mousepad, di sini sama seperti fungsi mouse, klik kanan dan klik kiri, ada dua. Lantas di sini ada trackball untuk seperti fungsinya sama seperti mouse untuk untuk menggerakkan pointer ya, joystick lah, kayak trackball atau joystick. Lantas di sebelah kanan ada fingerprint scanner. Di sini lantas ada logo ThinkPad, dan seperti biasa di sini disediakan speaker kanan dan kiri. Tipe keyboardnya tipe Island yang sudah backlit, which is yang sudah
bisa menyala. Jadi ini kebetulan tipe yang sudah bisa menyala. Di sini ada logo Lenovo. Di sini ada beberapa indikator, ada wireless indikator dan baterai indikator. Di sini tipenya T530. Oke. Seperti biasa, pertimbangan ThinkPad kenapa banyak dicari orang, karena durabilitasnya cukup mumpuni, which is yang sangat powerful sekali. Ini engselnya udah pakai bahan baja ya. Oke, jadi ini bezelnya boleh dibilang tipis, nggak terlalu ya. Bezelnya ya lumayan tebal, tapi nggak jelek-jelek amat. Untuk dari sisi untuk apa ya, pemakaian buat anak-anak kuliah pun masih elegan lah untuk tampilannya. Oke, jadi ini dari samping. Lantas sudah dibekali webcam dengan resolusi HD 720p. Jadi sekilas untuk tampilan depannya ThinkPad T530 Dual VGA Core i7 seperti ini. Oke, kali ini kita mau coba ulas lebih dalam tentang ThinkPad T530. Oke, dari spesifikasinya dulu ya. Oke, dari spesifikasinya T530 ini menggunakan prosesor Core i7 3520M dengan speednya 2,9 GHz. Kalian bisa upgrade sendiri prosesornya untuk istilahnya tipenya, selama masih di seri prosesor generasi ketiga dia akan support. Oke, lantas untuk RAM sendiri yang defaultnya 4 GB, saya sudah upgrade menjadi 16 GB. Ini untuk detail-detailnya saja, device AD bla bla bla. Oke, lantas untuk coba spesifikasinya sendiri ya. Ini untuk bawaannya T530 itu di sini pakai Core i5 ya, 3320M. Ini dari saya resource-nya coba ambil dari Google saja. Untuk GPU-nya Intel HD Graphics 4000. Lantas untuk display layarnya 15,6 inch. Ini kalau untuk resolusi layar nanti kita coba bandingkan dengan resolusi layar yang ada di sini. Di sini RAM-nya 8 GB DDR3, Windows OS, baterai 94, lithium 9 sel, body material magnesium plastik. Oke. Ini sedikit ulasannya. Kebetulan yang saya miliki ini itu untuk displaynya bukan yang resolusi HD tapi HD plus, which is yang 1600 x 900. Lantas kalau tadi sedikit detail dari spek T530, untuk yang saya miliki untuk display, lantasnya ini untuk di device manager sendiri T530 ini sudah ada fitur Bluetooth-nya. Di sini ada kamera integrated, kameranya yang saya sudah jelaskan di awal tadi di review sebelumnya. Dia sudah menggunakan resolusi HD. Lantas untuk VGA-nya sendiri di sini sudah pakai dual VGA, which is yang Intel HD 4000 sama Nvidia NFS 5400M. Oke. Lantas itu tadi seputar specs, resolusi dan fitur-fiturnya yang ada di T530 Dual VGA. Lantas kalau untuk menjalankan aplikasi apakah berat? Kita coba menjalankan Photoshop dulu ya. Kebetulan ini saya pakai Photoshop CS3. Coba kita jalankan, ternyata cukup cepat ya, hanya butuh waktu sekian detik saja. Nih untuk buka aplikasi Photoshop. Lantas buka aplikasi Corel X7 64 bit. Seberapa lama untuk proses bukanya? Nah, jadi sama juga, hanya butuh waktu sekian detik saja untuk buka Corel X7. Jadi cukup ringan juga untuk menjalankan aplikasi. Lantas coba kita buka Filmora. Soalnya ini yang saya pakai Filmoranya 8.50. Kita coba. Oke, ternyata untuk buka Filmora itu cukup ringan sekali ya. Kalau harusnya kalau misalkan untuk dijalankan untuk aplikasi video editing yang lain seperti Adobe Premiere pun kayaknya juga lancar juga kalau melihat dari spesifikasi dari laptop ini. Kebetulan yang di sini yang sudah saya bilang spesifikasinya kan Core i7
yang dual VGA. Lantas kalau untuk menjalankan coba untuk muter video di YouTube gimana? Apakah cepat juga performanya? Ternyata cepat juga ya untuk menjalankan video di YouTube. Coba kita play salah satu. Sejak awal aku minum Blackmores Biosi, bantu jaga daya tahan tubuh. Sekali juga untuk jalankan video di YouTube. Jadi laptop ini juga nyaman juga ya kalau buat untuk nonton video. Layarnya pun ini ya lebar 15,6 inch, jadi enak juga, maksudnya buat make nonton lama-lama, apalagi nonton film. Walaupun resolusinya bukan Full HD, which is yang HD plus, tapi cukup nyaman juga di mata, nggak bikin mata lelah. Oke, jadi itu seputar isi dari ThinkPad T530 dari ulasan untuk menjalankan aplikasi dan spesifikasinya. Oke, jadi itu sedikit review atau ulasan seputar ThinkPad T530. Kalau kalian suka dengan video saya, kalian tinggal like. Kalau nggak suka, tinggal dislike. Jangan lupa subscribe teman-teman, karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Kurniawan di Global Channel. Sampai jumpa.